Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hota Markus Dinata. Nah, pasti kalian pernah ya menonton berita di televisi atau mendengarkan berita di radio? Pasti kalian juga penasaran bagaimana sih seorang pembawa atau pembaca berita yang profesional membacakan dan membawakan berita di hadapan kamera dan disebarkan kepada masyarakat umum? Begini caranya. Pengertian penyiar berita radio. Penyiar radio atau yang lebih dikenal dengan radio joki adalah petugas penyiar radio yang menyiarkan suaranya melalui transmisi radio. Seorang penyiar radio memperkenalkan dan menyampaikan tentang berbagai hal seperti musik, mengadakan wawancara yang melibatkan para pendengar, memberitahukan informasi tentang ramalan cuaca, perkembangan di dunia olahraga, dan informasi-informasi lainnya. Sedangkan pengertian penyiar berita televisi. Penyiar berita televisi atau yang lebih dikenal dengan presenter televisi adalah orang yang menyampaikan, membawakan, atau mengantarkan program pemberitaan news program di televisi dan juga sering melakukan improvisasi serta komentar dalam siaran langsung dan juga melakukan penulisan atau penyutingan berita dalam program mereka sendiri. Perbedaan peran penyiar berita dan pembaca berita. Penyiar berita berperan menyiarkan program berita baik melalui radio ataupun televisi. Mereka juga sekaligus berperan sebagai reporter atau jurnalis karena mereka terlibat langsung dalam peliputan berita yang akan mereka sampaikan. Seorang penyiar berita juga biasanya terlibat dalam penulisan naskah berita yang akan mereka sampaikan. Sedangkan pembaca berita hanya berperan dalam menyampaikan atau membacakan naskah berita yang telah disiapkan oleh tim redaksi sebelumnya. Jadi, seorang pembaca berita tidak berperan aktif dalam penulisan maupun peliputan berita yang akan mereka bacakan. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh penyiar atau pembawa berita. Yang pertama adalah penggunaan intonasi yang tepat. Intonasi merupakan lagu dalam kalimat berita. Kita harus bisa memperhatikan naik turunnya lagu kalimat yang kita ucapkan, sehingga tidak terkesan datar. Manakala intonasi datar, maka pendengar akan kesulitan untuk menerima berita yang kita sampaikan. Yang kedua adalah artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan dalam pelafalan kata-kata yang kita ucapkan. Kata-kata yang tidak jelas artikulasinya akan terkesan kita berbicara sambil berkumur-kumur. Kesalahan artikulasi juga bisa berakibat fatal loh apabila pendengar mengalami pergeseran makna dari apa yang dimaksud oleh penyiar berita. Yang ketiga adalah volume suara yang sesuai. Sesuaikan volume suara saat membacakan berita. Pastikan volume suara yang dikeluarkan tidak terlalu rendah dan tidak terlalu keras. Volume suara yang bulat penting untuk dilatih supaya apa yang kita bicarakan dapat didengar dengan jelas, termasuk intonasi dan artikulasi yang ada di dalamnya. Yang keempat adalah irama dalam membaca berita. Irama adalah kecepatan dalam membaca berita. Irama yang baik tentunya tidak terkesan buru-buru, formal, dan nyaman untuk didengarkan. Kita bisa melatih tempo dalam membaca berita dengan menyesuaikan durasi tayang berita tersebut. Kadang-kadang kita juga harus memberikan jeda dan memperhatikan lambat dan cepatnya dalam membacakan berita. Selanjutnya yang kelima, ada sikap tubuh yang tegap. Hal lain yang harus diperhatikan adalah sikap tubuh saat membacakan berita. Teknik membaca berita yang baik dapat dilakukan dengan menjaga postur tubuh agar tetap tegap, sehingga kita terlihat profesional. Yang ketujuh adalah tatapan mata. Tatapan mata yang fokus dan netral juga diperlukan supaya kita terlihat percaya diri. Memutar mata atau melirik dapat menimbulkan unsur tidak kepercayaan diri. Pastikan tatapan mata lurus ke penonton dan tajam. Yang ketujuh adalah sesuai konteks. Sesuaikan gaya pembacaan berita dengan konteks atau tema acara. Jika acara tersebut formal, maka gaya bahasa yang digunakan haruslah formal. Namun jika acara tersebut santai, kita tidak harus menggunakan bahasa yang terlalu baku. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah tetap tenang jika ada kesalahan teknis. Kesalahan teknis
Bisa saja seperti ketika melakukan pembacaan berita, menjaga sikap tenang dan bisa mengalihkan perhatian dengan tetap stabil adalah kemampuan yang juga tak kalah penting. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang hal-hal yang harus dikuasai oleh pembaca atau penyiar berita. Nah, ada beberapa hal yang harus dikuasai oleh pembaca dan penyiar berita radio ataupun televisi, yaitu yang pertama, pengetahuan yang luas. Menjadi seorang pembaca atau penyiar tidaklah harus berbasis pendidikan di dunia televisi atau komunikasi dari disiplin ilmu apapun, asal dapat menyesuaikan dengan dunia kerja televisi. Salah satu tugas presenter adalah memberikan informasi. Jadi, ketika menjadi seorang presenter, pengetahuan tentang info-info maupun berita akan sangat dibutuhkan. Yang kedua, kemampuan jurnalistik, membaca, dan berkomunikasi. Seorang pembaca atau penyiar berita wajib memiliki kemampuan jurnalistik, kemampuan membaca, dan berkomunikasi yang baik. Seorang pembaca dan penyiar berita juga wajib memahami nilai berita, unsur berita, dan kode etik jurnalistik. Yang ketiga adalah mampu berbahasa Inggris. Untuk menjadi seorang pembaca atau penyiar berita, kamu diharuskan memperdalam lagi ilmu bahasa Inggrismu. Kemampuan berbahasa Inggris ini dirasa perlu agar dapat memudahkan pekerjaan. Yang keempat adalah update info terbaru. Seiring dengan berjalannya kemajuan teknologi, seorang pembaca dan penyiar berita harus memberikan materi siaran yang dibawakan dengan fresh dan mengikuti apa yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, seorang pembaca dan penyiar berita dituntut harus dapat lebih update dan peka terhadap informasi terkini. Yang kelima adalah intonasi, artikulasi, dan kecepatan atau speed. Bagi seorang pembaca dan penyiar berita, menguasai artikulasi, intonasi, dan speed adalah sebuah kewajiban yang harus dimiliki. Karena dengan demikian, setiap pesan yang akan disampaikan dapat tersampaikan dengan pelafalan kalimat yang jelas, tinggi rendahnya suara yang pas, dan kecepatan yang tepat saat berbicara. Yang keenam adalah kerjasama tim atau homework. Menjadi seorang pembaca dan penyiar berita juga dituntut untuk bisa bekerja sama dalam sebuah tim dan mampu berkoordinasi dengan baik antar sesama karyawan dalam menghadapi setiap permasalahan. Hindari juga sifat individual dalam sebuah tim, karena itu hanya bisa membuatmu tidak bisa berkembang di pekerjaanmu. Yang terakhir adalah berpenampilan menarik dan suara yang enak didengar. Televisi adalah media audiovisual, maka dari itu berpenampilan menarik sangatlah penting. Tapi tidak hanya itu, suara juga sangat penting dalam penampilan seorang pembaca dan penyiar berita. Suara yang enak didengar akan mempermudah penonton menerima informasi tersebut. Untuk itu, perlu juga bagi seorang pembaca dan penyiar berita untuk berlatih mengolah suara. Saya akan menjelaskan jenis-jenis teknik pembaca atau penyiar berita. Teknik yang pertama adalah teknik alibitum. Teknik alibitum berarti berbicara santai sebagaimana mereka menghendakinya. Penyiar yang menggunakan teknik ini harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah teknik menggunakan bahasa sederhana, yaitu bahasa sehari-hari yang biasa digunakan dalam percakapan antar pribadi. Yang kedua, mencatat terlebih dahulu pokok-pokok penting yang akan disampaikan selama siaran agar sistematis dan sesuai waktu yang tersedia. Yang ketiga, menguasai information behind information, yakni memahami keseluruhan informasi yang disajikan dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan informasi yang disampaikan. Yang keempat, menguasai istilah-istilah khusus atau jargon dalam bidang-bidang tertentu, sehingga pembicaraan tampak berkualitas dan meyakinkan. Yang kelima, menguasai standarisasi kata, antara lain standar pengucapan slogan atau moto stasiun radio. Yang keenam, mencegah atau menghindari pengucapan kata-kata yang tidak wajar dan mengandung sara. Teknik yang kedua adalah teknik membaca naskah atau script reading. Teknik lain yang biasanya digunakan oleh pembaca atau penyiar berita ialah teknik membaca naskah ini atau script reading. Untuk mencapai hasil yang optimal, seorang penyiar harus mampu mengutarakan kata demi kata seolah-olah diucapkan tanpa bantuan naskah. Untuk itu, penyiar harus memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama adalah menghayati isi naskah secara keseluruhan. Yang kedua, jika perlu, menggunakan tanda-tanda khusus dalam naskah untuk membantu kelancaran penyampaian. Yang ketiga,
mengeluarkan suara atau bicara seakan sedang mengobrol atau bercerita kepada seorang teman. Naskah dianggap hanya sebagai contekan data. Yang keempat, menggunakan gerakan tubuh, gestur, dan senyuman untuk menambah bobot bicara. Yang kelima, sebelum mengudara, berlatihlah dengan mengeluarkan suara, sekaligus melatih intonasi, aksentuasi, artikulasi, dan speed. Yang keenam, meletakkan naskah di tempat yang mudah dijangkau. Yang ketujuh, jangan sampai terpaksa membalik halaman naskah sambil berbicara. Naskah tidak boleh bersambung. Yang kedelapan, membayangkan lawan bicara ada di depan meja siaran, seolah-olah sedang menerangkan sesuatu via telepon atau sedang berbicara kepada satu orang di tengah banyak orang. Teknik ketiga adalah teknik budaya lisan atau linguistik. Kemampuan berbahasa seorang penyiar dapat dipelajari dengan selalu membaca untuk menambah kosakata yang dimiliki. Dengan mempunyai jumlah kosakata yang cukup banyak, seorang penyiar tidak akan terhenti di tengah jalan dalam menyampaikan suatu informasi kepada pendengar. Bertutur luwes akan terwakilkan oleh gaya individu karena tema atau materi yang sederhana sekalipun akan menjadi lebih menarik setelah diolah dan dengan kemampuan berbahasa dan air personality yang baik dari seorang penyiar. Kita menantikan sekilas informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Sekilas Informasi bersama saya Hotamar Kusuma Dinata. Terkait adanya isu penghapusan ujian nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim langsung mengklarifikasi hal tersebut. Beliau mengatakan ujian nasional sebenarnya tidak dihapus, tetapi bisa lebih dikatakan diganti dengan asesmen kompetensi. Di dalam asesmen kompetensi ini terdapat survei karakter yang dinilai lebih sederhana daripada ujian nasional pada umumnya. Format dalam asesmen kompetensi ini dianggap lebih mirip dengan format PISA yang mengutamakan literasi, numerasi, dan survei karakter. Menurut Nadiem, ada 3 alasan kenapa ujian nasional harus dihapus. Pertama, ujian nasional lebih mementingkan hafalan atau lebih mengutamakan hafalan daripada pemahaman peserta didik. Padahal peserta didik menyerap ilmu sangat banyak di sekolah. Kedua, ujian nasional membuat siswa dan guru stres. Hal ini dikarenakan ujian nasional adalah penentu nilai kelulusan bagi siswa di sekolah. Dan ketiga, ujian nasional kurang bisa mengukur kemampuan kognitif peserta didik. Demikian informasi sekilas yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah teman-teman penjelasan kami tentang keterampilan berbicara sebagai seorang pembaca ataupun penyiar berita di televisi maupun radio. Semoga video ini bisa membantu kalian jika kalian mempunyai cita-cita sebagai seorang penyiar ataupun pembaca berita di televisi dan radio. Dan jika ada kesalahan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berhenti berkarya dan terus berkarya untuk Indonesia yang lebih maju.